Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Angelia. Teman saya Nuria Silvialiha. Saya Muhammad Fadli Jalari Mardian. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi terkait perencanaan sumber daya manusia sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah MSDI atau Manajemen Sumber Daya Insani. Di bagian pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan manfaat perencanaan SDM. Jadi apa itu perencanaan SDM? Perencanaan SDM adalah proses untuk merencanakan beberapa jumlah karyawan yang dibutuhkan perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Tujuannya simpel, memastikan orang yang tepat berada di posisi yang tepat sehingga kinerja bisa optimal. Selain itu, perencanaan SDM juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan supaya nggak kekurangan atau kelebihan karyawan. Hasilnya nanti jadi dasar untuk rekrutmen, seleksi, dan program pengembangan karyawan. Lalu apa manfaatnya? Pertama, perusahaan bisa memanfaatkan potensi karyawan secara maksimal, misalnya dengan melakukan inventarisasi, siapa punya skill apa, pengalamannya berapa tahun, potensi apa yang bisa dikembangkan. Kedua, meningkatkan efektivitas kerja karena karyawan ditempatkan sesuai kemampuan dengan SOP yang jelas. Ketiga, meningkatkan produktivitas melalui program pelatihan yang tepat sasaran. Keempat, membantu perusahaan mengantisipasi kebutuhan masa depan dan perubahan lingkungan kerja. Contohnya begini, misalnya ada startup e-commerce yang sedang berkembang. Mereka melakukan perencanaan SDM dan menemukan bahwa 6 bulan ke depan butuh 5 customer service tambahan karena transaksi meningkat 30%. Butuhnya 2 developer untuk fitur baru dan 3 karyawan lama yang potensial untuk dipromosikan jadi supervisor. Dengan perencanaan ini mereka jadi tahu harus rekrut kapan, siapa yang perlu di training, leadership, dan enggak asal-asalan dalam mengambil keputusan SDM. Jadi kesimpulannya, perencanaan SDM sangat penting sebagai fondasi untuk berbagai program pengembangan karyawan dan organisasi. Selanjutnya, teknik peramalan SDM ada 4 teknik utama yang sering digunakan. Pertama, teknik Delphi. Teknik ini melibatkan para ahli untuk memberikan pendapat tentang kebutuhan tenaga kerja, lalu pendapat-pendapat itu didiskusikan sampai dapat kesepakatan. Contohnya, perusahaan retail mau buka 10 cabang baru, mereka kumpulkan tim HRD, operasional, dan sales untuk diskusi kira-kira berapa per cabang butuh berapa kasir, berapa sales, berapa supervisor. Setelah diskusi disepakati setiap cabang butuh 5 kasir, 3 sales, dan 1 supervisor. Kedua, teknik ekstravolasi. Ini berdasarkan data historis, 3 tahun terakhir perusahaan selalu nambah 10 karyawan per tahun. Maka tahun depan diprediksi sama, tapi kelemahannya teknik ini mengasumsikan kondisi tetap stabil, padahal realita bisa berubah. Ketiga, teknik indeksasi, membandingkan rasio tertentu. Misalnya, sebuah restoran punya data bahwa setiap 100 pelanggan per hari butuh 3 koki dan 4 waiters. Kalau tahun depan target pelanggan 300 per hari, berarti butuh 9 koki dan 12 waiters. Keempat, analisis statistik yang paling kompleks tapi akurat, menggunakan regresi untuk menganalisis hubungan berbagai variabel. Misalnya bisa tahu bahwa peningkatan penjualan 20% butuh sales tambahan 15%, tapi admin cukup nambah 5% karena bisa pakai sistem otomatis. Selanjutnya, faktor mempengaruhi ada 3 kelompok faktor. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, peraturan pemerintah. Contohnya, saat pandemi dulu, perusahaan e-learning justru nambah karyawan banyak, sementara perusahaan travel melakukan PHK. Faktor internal seperti strategi perusahaan, pembentukan unit bisnis baru, misalnya perusahaan vintage yang awalnya fokus payment, lalu ekspansi ke pinjaman online, otomatis butuh rekrut orang dengan keahlian kredit analisis. Selanjutnya, faktor ketenagakerjaan, dinamika karyawan seperti pensiun, resign, promosi. Contohnya bank yang punya data 5% karyawan resign dan 3 pensiun per tahun dari 1000 karyawan, minimal harus rekrut 80 orang per tahun cuma untuk ganti yang keluar. Selanjutnya, apa itu analisis beban kerja? Analisis beban kerja berfungsi untuk
mengukur apakah jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai dengan kapasitas karyawan. Kenapa analisis beban kerja itu penting? Yang pertama, kalau terlalu berat, karyawan jadi burnout dan stres. Dan yang kedua, kalau misal terlalu ringan, perusahaan akan rugi membayar gaji, tapi produktivitas semakin rendah. Selanjutnya adalah manfaat analisis. Hasil analisis ini memberikan gambaran nyata tentang distribusi pekerjaan dibanding waktu kerja yang tersedia. Kalau pekerjaan melebihi kapasitas, solusinya bisa rekrut orang baru, redistribusi tugas, ataupun kasih training supaya lebih efisien. Sebaliknya, kalau ada kelebihan tenaga kerja, bisa dipindahkan ke unit yang lebih membutuhkan. 3 aspek analisis tenaga kerja. Yang pertama ada kuantitas, berapa jumlah orang yang dibutuhkan. Yang kedua ada kualitas, yakni kemampuan dan skill sesuai dengan pekerjaan. Yang ketiga ada produktivitas, yakni seberapa efektivitas karyawan mengubah waktu dan energi menjadi hasil kerja yang bernilai. Yang ideal adalah pendekatan integratif, yakni menghubungkan beban kerja dengan kapasitas karyawan. Misalnya, karyawan senior dengan skill yang tinggi bisa handle pekerjaan lebih banyak daripada yang junior. Jadi pembagian kerja ini harus proporsional, bukan cuma dibagi rata. Jadi kesimpulannya, analisis beban kerja dan tenaga kerja ini sangat penting untuk memastikan organisasi beroperasi efisien dengan sumber daya manusia yang tepat, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Dengan analisis yang baik, karyawan tidak akan overwork dan perusahaan tidak melakukan pemborosan dan produktivitas semakin meningkat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila penjelasan tadi ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.